Selamat siang Sobat Penji, selamat datang di podcast Puskesmas Penjaringan. Tempat kita ngobrol santai seputar kesehatan. Kami, Dr. Michael Alfian Aliwarga dengan narasumber kami, Dr. Sari Otavianti Napitupulu yang akan menemani kalian dalam episode spesial Ramadan kali ini. Nah, di bulan penuh berkah ini kita semua menjalankan ibadah puasa. Tapi gimana sih caranya agar puasa tetap sehat, tubuh tetap kuat, dan ibadah tetap hikmat? Yuk kita bahas bareng bersama narasumber kita. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga momen untuk memperbaiki pola makan. Nah, biar tetap sehat selama puasa, kita tanya yuk ke Dr. Sari, adakah tips-tips apa saja yang harus kita perhatikan? Oke, terima kasih ya Dr. Michael. Sebelumnya saya sapa dulu ya Sobat Penji, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar, amin. Nah, balik ke topik yang tadi tuh, gimana sih supaya ibadah puasanya bisa berjalan dengan lancar? Tentunya sudah pasti dari nutrisinya dulu ya dok ya, karena kalau misalnya badan kita tidak mendapatkan nutrisi yang seimbang, sudah pasti puasanya tidak akan berjalan dengan lancar. Biasanya akan mulai timbul penyakit-penyakit yang tidak diharapkan datang pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi caranya yaitu adalah pertama menjaga dari pola makannya dulu. Pola makan yang dimaksud adalah kita melihat makanan-makanan yang kita makan tuh bukan karena hanya sensasi keinginan di mulut saja. Jadi karena ngelihat lagi pada saat buka puasa sudah azan maghrib itu lihatnya ada gorengan, ada lihat kayak misalnya takjil yang beraneka macam ya. Biasanya saya juga kalau misalnya lihat takjil tuh kan pas bawaannya pengen makan. Tapi kita ingat dulu konsepnya. Yang utama dan paling utama adalah komponen karbohidrat dan juga protein. Jadi jangan sampai lupa dua komponen utama ini karena inilah kuncian supaya gizi kita bisa tetap terjaga selama bulan Ramadan dok. Nah ada tipsnya nih untuk Sobat Penji, mungkin bisa memilih karbohidrat kompleks, contohnya misalnya bahan gandum atau misalnya kentang ya, atau misalnya yang sifatnya itu dia bisa mengenyangkan lebih lama. Nah terus habis itu ada juga tipsnya yaitu tetap makan sayur dan buah karena biasanya pada saat bulan biasanya itu kan kita hanya makan tuh sayur dan buah pada saat makan pagi, makan siang dan makan malam. Nah kalau di bulan Ramadan kan berarti kan hanya pada saat buka puasa dan sahur. Jadi saat buka puasa jangan lupa intake sayur dan buahnya harus tetap ada. Minimal mungkin 2 porsi bisa. Jadi yang makan siang dan makan pagi tadi itu padatkan di makan buka puasa. Nanti pada saat sahur baru sayurnya 1 porsi. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita puasa itu kan intake airnya pasti akan berkurang. Nah jadi dengan mengunci cairan dengan serat maka itu membuat pencernaan kita bisa lebih lancar. Lalu untuk air putihnya sendiri itu jangan sampai lupa nih dok ya dan juga Sobat Penji. Kalau bisa menggunakan rumus yang paling mudah yaitu adalah 2-4-2. Yaitu adalah 2 gelas saat buka puasa, saat sahur, 4 gelas saat buka puasa dan 2 gelas sebelum tidur. Tapi kalau memang mau lebih lagi daripada yang 2-4-2 tadi, boleh, itu sangat dimungkinkan asalkan kita tetap menghitung jumlah cairan yang masuk dalam tubuh kita. Terus kalau banyak juga nih Sobat Penji atau pasien-pasien saya yang tanya, boleh nggak sih minum kopi atau teh? Sebenarnya boleh, tapi tetap dengan takaran yang pas. Hindari kalau bisa jangan terlalu banyak. Karena memang basicnya kopi itu bisa membuat yang namanya dehidrasi. Jadi tetap diimbangi dengan cairan yang bukan kopi. Contohnya adalah air mineral. Seperti itu. Lalu ada juga nih dok, kalau dari segi makanan kan tadi udah ya. Lalu kita juga kedua adalah menjaga otot kita atau energi kita. Karena kadang-kadang orang bilangnya kalau lagi puasa nggak usah olahraga. Karena kan lagi istirahat. Bukan seperti itu. Olahraga tetap dibutuhkan pada saat puasa. Tapi memang waktunya yang harus kita pilih supaya membuat kita tuh nyaman dan tidak merasa kecapean yang berlebihan. Mungkin contoh yang paling gampang adalah olahraga di setengah jam atau 30 menit sebelum jam buka puasa. Karena dengan begitu pembakaran lemaknya lebih efektif dan juga otot-ototnya bisa dalam keadaan cepat terisi lagi pada saat jam buka puasa. Atau bisa juga kalau misalnya terlalu lelah di setengah jam sebelum buka puasa, bisa juga saat pulang tarawih. Gitu. Jadi nanti pada saat selesai melakukan ibadah tarawih boleh melakukan olahraga. Tentunya dengan intensitas yang mungkin tidak akan seperti sebelum bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi bisa juga dengan intensitas misalnya biasanya 1 jam olahraganya atau 30 menit. Sekarang dimajukan. Jadinya yang tadinya 30 menit jadi 15 menit, yang tadinya 1 jam jadi 30 menit. Tapi tetap
rutin setiap hari dilakukan minimal 3-5 kali seminggu. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Sari. Ya. Sobat Penji, selain menjaga pola makan, kita juga perlu memastikan tubuh kita tetap kuat selama berpuasa. Jangan sampai puasa malah bikin kita jadi lemes. Nah, Ya. apa aja sih Dok kira-kira tipsnya? Oke, kalau bikin kita lemes itu biasanya tadi yang sudah saya bilang, kebanyakan kita karena kurang cairan, terus tidak olahraga. Nah, kalau untuk supaya tetap kuat dan tetap segar dan bugar, kuncinya adalah di nutrisinya. Nutrisinya sudah tercukupi, kuncinya juga kita harus tidur cukup. Kebanyakan orang-orang tuh karena mikirnya lagi bulan Ramadan, mungkin ibadahnya mungkin kelewat waktu ya. Nah, ini bisa juga menjadi panduan. Tetap tidurnya 8 jam pada orang dewasa. Dan tidak boleh begadang pada hari-hari tertentu ya. Nah, setelah itu kita juga harus tetap menghindari yang namanya berlebihan menggunakan gadget. Jadi kebanyakan tuh yang berlebihan menggunakan gadget itu yang menyebabkan jadinya tidurnya jadinya tidak sesuai dengan jam yang diharuskan gitu. Jadi tadi udah makan yang sehat, olahraga, terus tidurnya juga cukup. Nah, jauhkan juga pikiran-pikiran dari hal-hal yang negatif supaya pikirannya jadi lebih positif dan benar-benar fokus menjalankan ibadah Ramadan ini gitu. Terima kasih Dr. Sari. Bulan Ramadan sendiri bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga dengan memperbanyak ibadah dan juga berbagi dengan sesama kita. Nah, puasa yang hikmat itu sebenarnya bagaimana sih, Dok? Oke, kalau untuk puasa yang hikmat sudah pasti sesuai dengan tujuan dari bulan puasa ya, yaitu adalah kita mengistirahatkan dan juga memfokuskan diri untuk beribadah. Mungkin yang pertama dari segi ibadah kita bisa tadarus Al-Quran, juga beribadah lebih kuat lagi. Lalu yang kedua dari segi rohaninya juga kita menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita. Yang mungkin biasanya kita ada mungkin sedikit berkumpul dengan teman-teman atau berkumpul dengan kerabat gitu ya, terus kita tidak boleh ya saling ngegosip gitu ya Dok ya. Jadi kita bisa bicara dengan topik-topik yang lebih positif, misalnya dengan topik bagaimana tentang parenting buat orang tua, mungkin kalau untuk remaja apa hobi yang lagi dijalani, ide konten apa yang bisa menarik, atau mungkin belajar hal baru yang tadinya mungkin nggak pernah, misalnya contoh bahasa asing, tadinya cuma tahu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah sekarang kita pengen maju nih, pengen belajar bahasa Jepang atau bahasa lain yang bisa menarik minat kita. Nah, tentunya yang ketiga tidak lupa juga kita bisa membagi apa yang sudah kita punya ya, yaitu adalah rezeki kita itu bisa dibagikan kepada yang membutuhkan, mungkin bagi takjil atau bagi bahan-bahan pakaian yang bisa dipakai atau berbagi sedekah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya puasa kita bisa lebih hikmat. Seperti itu. Terima kasih Dr. Sari. Ya. Kita tiba di segmen terakhir dari podcast kita pada hari ini. Sobat Penji, selain menjaga kesehatan selama puasa, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik kalau kita mau mudik. Karena mudik itu juga saling terkait ya sama ibadah Ramadan. Betul. Nah, gimana sih caranya agar perjalanan mudik itu supaya tetap aman dan sehat? Yuk kita gali lebih lanjut ke Dr. Sari. Oke, iya. Kayaknya nggak lengkap ya Dok ya kalau misalnya ngomongin puasa Ramadan, terus ujung-ujungnya kita nggak ngomongin Idul Fitri. Iya, Nah, betul. biasanya nih Sobat Penji pasti udah pada sibuk nih nyiapin apa ya outfitnya yang cocok untuk nanti pada saat pulang kampung mungkin ketemu dengan keluarga besar. Nah, jangan lupa pada saat mempersiapkan hari raya kemenangan nanti, badannya juga harus disiapin dengan lebih sehat. Kenapa? Karena kan kita akan melakukan perjalanan yang mungkin berbeda dengan hari biasa ya. Biasanya kalau menuju Idul Fitri itu pasti cenderung lalu lintasnya lebih padat. Terus juga kitanya dalam kondisi puasa juga kan, jadi pasti harus menahan amarah dan juga menahan lapar dan haus. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, kuncinya tetap di nutrisi, jangan lupa. Jadi sebelum bepergian dipastikan benar barang-barang yang dibutuhkan, barang-barang yang memang esensial. Jadi jangan yang semua barang dibawa, akhirnya kita jadi nggak fokus gitu ya. Yang kedua, jangan lupa kalau memang ada penyakit tertentu, obat-obatannya harus dilengkapi dulu. Makanya Sobat Penji selalu nih, kalau misalnya ke puskesmas kita, ke puskesmas penjaringan, tuh pasti kita selalu ingatkan pada saat Idul Fitri nanti disiapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang esensial, misalnya obat demam, obat diare, obat batuk, itu harus selalu ada sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan pada saat kita menjalankan mudik
gitu ya. Jadi itu obat-obat esensial yang sangat penting, 3 obat itu. Apalagi kalau bawa anak kecil nih dok, biasanya anak kecil itu kan penyakit yang lazimnya itu adalah demam, batuk, dan juga diare. Jadi harus dipastikan ya Sobat Penji yang sudah memiliki anak dan akan bepergian bersama dengan anaknya, pastikan bahwa selalu ada obat tersebut di dalam tasnya. Lalu yang ketiga, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Itu sudah pasti ya kalau Sobat Penji yang sudah biasa bepergian menggunakan mungkin transportasi darat, itu mungkin harus dipastikan sekali dan tidak boleh berkendara dalam keadaan mengantuk. Kita sudah sering sekali melihat berita kecelakaan karena kelalaian ataupun ngantuk. Jadi hal yang simpel sebenarnya tapi bisa diatasi atau dicegah dengan tentunya kita istirahat cukup dan istirahatkan diri juga. Kalau memang sudah 2-3 jam berkendara mungkin fokusnya sudah mulai turun, nah berarti kita boleh menepi dulu ke rest area terdekat. Dan yang pasti jangan lupa beribadahnya harus dengan hikmat ya. Jadi di sini kita bisa mempersiapkan badan kita, mempersiapkan transportasi kita, apapun nanti metode transportasinya, mungkin dari darat, laut, dan udara. Semoga Sobat Penji semuanya selamat sampai tujuan dan merayakan dengan lancar bersama dengan keluarga. Seperti itu dok. Terima kasih Dr. Sari. Nah Sobat Penji, itu dia tips dari kami puasa supaya tetap sehat, kuat, dan juga hikmat, disertai dengan tips mudik aman dan sehat dari kami. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat Penji semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan selama bulan Ramadan agar ibadah kita masih maksimal. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Puskesmas Penjaringan pada hari ini. Sampai jumpa di episode kami berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Sobat Penji.